nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini masuk lagi dengan Bapak di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Anak-anakku, sebelum kita belajar terlebih dahulu, maka berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilahkan. Are you ready? Yes, we are. Let's together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik anak-anak semuanya, hari ini Bapak sebelum belajar akan absen terlebih dahulu. Masuk semua hari ini? Ya. Siapa saja yang tidak masuk? Aziza, Oyi, Malik, sama Nizam. Oh, jadi ada 4 anak yang tidak masuk ya. Oke, baik, mudah-mudahan yang tidak masuk ini kalau sakit sembuh, segera sembuh ya. Yang malesnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak semuanya. Kemarin kita belajar tentang yang namanya sodakoh atau sedekah ya. Kalau sedekah itu dia bisa berbentuk barang, lisan, perbuatan ya. Jadi umum. Itu namanya sedekah. Kita bisa memberi uang ke orang lain, itu bisa dinamakan sedekah. Kita tersenyum kepada orang lain, ramah, sopan santun, ya itu juga sedekah. Kita membantu kedua orang tua di rumah, itu juga sedekah. Jadi banyak yang dilakukan untuk bersedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu sedekah. Ya. Nah, hari ini anak-anak sekalian, kita belajar tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Ya, ada perbedaan yang kita tahu, yang kita pelajari dari awal. Ada zakat, ada infak, dan sedekahnya. Kita apa sih bedanya itu? Ya, itu belajar hari ini. Anak-anak, di dompet Bapak ada uang. Uang berapa ini? Berapa? 50. Siapa yang mau? Bagas mau, Ridho mau, siapa lagi mau? Wah, mau semua ya, karena ini uang 50. Kalau uang ini diginikan, siapa yang mau? Masih mau?
Masih mau? Masih. Kalau uang ini dilempar ke bawah, diinjek-injek begini, siapa yang mau? Saya. Kenapa masih mau? Coba. Ayo. Kenapa? Kenapa masih mau? Padahal udah dilecek, udah diinjek dan seterusnya. Kenapa? Nah, masih layak pakai. Karena masih layak pakai. Ada yang lain? Nah, anak-anak semua, ini uang yang nilainya 50.000. Di apapun, bagaimanapun keadaannya, karena dia mempunyai nilai. Ya sama dengan kita, nak. Kalau kita punya nilai di mata orang lain, di fitnah apapun, bagaimanapun dicelaknya, kita tidak akan terpengaruh karena nilainya tetap sama. Baik yang tadi masih utuh, lecek, diinjek, tetap nilainya 50.000. Sama dengan kamu kalau sudah punya kepribadian, karakter yang sudah bernilai, ya, dihina bagaimanapun, dicela bagaimanapun, ya, dikatain ayahnya bagaimanapun, nilainya kamu, ya, tetap menjadi kamu. Pun anta, jadi kamu. Hari ini belajar kita bertujuan, ya, melalui kegiatan pembelajaran ini dengan mengamati gambar, membaca artikel yang disajikan, melakukan investigasi serta diskusi peserta didik, mampu menguraikan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah dengan benar. Jadi tujuan kita menguraikan apa itu zakat, apa itu infak, apa sedekah, sehingga tahu perbedaannya dengan benar. Dan yang kedua, tujuannya menunjukkan perbedaan dengan tepat. Anak-anak sekalian, Bapak tanya sekarang, sudah pernah dengar kata zakat, infak, dan sedekah? Sudah? Coba apa ketiga jenis ini? Nanti boleh, silahkan. Ya. Zakat itu bentuknya makanan pokok yang digunakan pada bulan Ramadan. Infak itu uang, dan sedekah itu bentuknya umum. Jadi zakat itu makanan pokok, infak itu uang, apa? Sedekah itu umum. Kelompok berapa nih? 4, silakan ya. Oh, zakat itu di bulan Ramadan. Kalau infak, sedekah bebas gitu ya. Oke, baik. Ya, oke, anak-anak semuanya, nanti kita akan tahu jawabannya setelah yang kita pelajari di selanjutnya, ya. Lanjut, kita akan lihat video. Kamu lihat, dengarkan, kemudian buat pertanyaan dan jawabannya, ya. Saling bertanya antar kelompok boleh. Anak-anak semua sudah lihat ya video tadi. Coba ada yang bertanya ataupun pandangannya, silahkan. Ya, Kalisa. Kapan gempa bumi Cianjur terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya. 21 November 2022. Oke, ya, siapa lagi? Nanti. kita lakukan saat terjadinya gempa. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa? Ya, silakan. Menyelamatkan diri keluar rumah. Ya. Ya. Menghindari gedung-gedung. Yang lain? Ya, Kevin, silakan. Apa yang harus kita sumbangkan terkait dengan gempa Cianjur ini? Silakan. Makanan pokok. Ada yang lain? Pakaian. Lain sebagainya? Uang. Apalagi?
kasih makanan ya, banyak ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau yang terjadi gempa di lokasi kejadian tentu harus menghindari bangunan baru. Nah, dia ke tempat lapangan, ke tempat terbuka agar tidak tertimpa benda-benda yang berjatuhan ya. Kemudian yang tidak terkena atau jauh dari lokasi gempa tentu banyak yang harus dilakukan. Di antaranya oleh kita yang jauh dari pusat gempa, kemarin kita sudah mengumpulkan infak ya untuk korban gempa Cianjur. Dikumpulkan semua per sekolah, kasih ke kecamatan, TGRI dan seterusnya. Ya, itu yang dilakukan oleh kita semua. Itu bagian daripada itu bagian dari sedekah kita semua. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, anak-anak semuanya, sekarang Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kerjakan, setelah kerjakan kemudian nanti akan Bapak tukar antar kelompok, nanti dinilai sama masing-masing kelompok mana yang salah, mana yang betul. Gitu ya. Oke, siap? Oke, kalau siap, ada satu kelompok, ketua kelompoknya maju ke depan. Maju ke depan, Bapak kasih. Ya, ditulis kelompoknya. Ya, kemudian ini ada lingkaran kecil, ada sedang, ada yang besar. Mana yang zakat, mana yang infak, mana yang sedekah. Gitu ya. Infak, mana yang sedekah. Gitu ya. Tulis kelompoknya. Ya. Oke. Tulis kelompoknya, mana zakat, mana infak, mana sedekah. Kemudian zakat berarti bentuknya apa, infak apa, sedekah apa ya. Kelompoknya iya, ya diisi ya. Ada 3 kolomnya. Oke. Yang lingkaran kecil apa, zakat apa infak apa sedekah gitu ya, yang sedang haram, makruh gitu ya. Itu namanya hukum. Baik anak-anak semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya, saatnya ditukar, sudah ditukar. Sekarang menilai punya kelompok temannya. Oke, kasih catatan. Oke, teman-teman. Kalau sudah boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengenai harusnya orang dalam perjalanan adalah menerima zakat. Jadi ada yang beda ya? Presentasi anak-anak semuanya, hasil dari pengamatan Bapak, presentasinya masih tertentu, bisa apa saja. Yang paling besar apa? Sedekah. Sedekah lebih umum, baik barang, uang, atau jasa, ataupun amal perbuatan. Ini sedekah kapan saja. Anak-anak semua ada 3 kata: zakat, infak, dan sedekah. Dari 3 itu, yang ruang lingkupnya paling kecil apa? Zakat ya, yang kuning ini, kuning itu zakat. Karena zakat lebih waktunya tertentu dan yang mengeluarkan hanya orang kaya atau yang mampu. Itu zakat yang punya. Selanjutnya yang agak sedang lagi ini apa? Infak.
ruang lingkupnya dia agak besar dibanding zakat. Karena waktunya tidak tertentu, bisa kapan saja. Tapi berbentuk barang atau uang. Ya. Kemudian yang paling besar apa? Sedekah. Sedekah lebih umum. Baik barang, uang, atau jasa, ataupun amal perbuatan. Ini sedekah lebih besar. Kapan saja juga. Gitu ya. Itu perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Sudah paham? Sudah paham? Nah, oke, kalau sudah, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, sekarang saatnya tanya jawab. Ada yang ditanyakan mengenai tadi tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Oke? Ya, Kevin. Siapa penerima zakat? Ada yang tahu? Mustahik zakat. Sama. Ada yang lain? Apa diperjelas mustahik zakat itu apa? Siapa? 8 golongan, betul. Siapa saja? Fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, rikob, ya, tambah saya, sabilillah, amil, satu lagi, musafir, ya. Oke, ya, itu 8. Nah, mari kita dengarkan video ini agar lebih mantap dalam membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Sedekah itu nama umum bagi setiap amal-amal kebaikan. Amal soleh dan umumnya sedekah. Ya, dalam fikih kullu ma'ruf itu sedekah. Setiap baik-baik, yang baik-baik diperhatikan sedekah. Oke, baik. Anak-anak semua sudah dengar tadi ya perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal melalui kuis. Silahkan disiapkan HP-nya. Bapak siapkan kuisisnya, Bapak kasih kodenya. Soalnya 7, 5 pilihan ganda, 2 esai. Udah siap semua? Siapa yang pertama, kedua, dan ketiga? Yang pertama, yang keempat masuk. Baik anak-anak semuanya, kita sudah selesai mengerjakan soal. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan bertemu lagi di pelajaran yang ke-10 tentang kisah ataupun cerita para nabi. Mudah-mudahan kita semua sehat sehingga kita bertemu kembali di pelajaran yang akan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan berdoa, akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pada ketua kelas. Yes, we are.
sana sangat menyenangkan karena kita harus bekerja sama dan berdiskusi tentang apa pelajarannya. Senang bisa mendengarkan teman yang maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya dia sama teman-teman. Karena kita pertama kayak begini, kita ada rasa gugup dan canggung. Nah, pokoknya di hari-hari kita ini yang sedang belajar itu seru banget. Pendekatan PBL membuat anak menjadi aktif, kreatif, dan komunikatif. Karena biasanya pembelajaran itu hanya klasikal, ceramah, tanpa menanyakan tanpa meminta keaktifan siswa. Di sini kelihatan sekali anak-anak berusaha menjadi berusaha menerima pembelajaran dengan mengemukakan pendapat. Yang pasti PPL ini is the best. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada SDN Pegangsaan 01 yang sudah memberikan izin dan memfasilitasi pelaksananya PPL. Pertama kepada Kepala Sekolah Pak Ihal SPD, Wali Kelas 6A Ibu Eka, Wali Kelas 5B Ibu Fitri, dan anak-anak peserta didik kelas 6A, juga kepada kameramen ada Radinka dan juga Pedi, kemudian ada TU Ibu Sri Mulyasari dan seluruh rekan guru SDN Pegangsaan 01, semuanya saya aturkan terima kasih banyak. PGS bisa. Terima kasih.